Nah, saya khawatir nanti malah tidak ada hasilnya. Nah, lebih-lebih misalnya dikala tahu para kepala desa yang biasanya akan dimasukkan menjadi bagian dari kota Pamekasan itu ya, tahu bahwa nanti akan berubah status desanya menjadi kelurahan. Semua desa di kota itu harus jadi kelurahan. Jadi kelurahan. Kecuali misalnya nanti ada kota khusus misalnya ya, jadi ada kota dengan asimetris tadi dengan kekhususan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keretaan Jawa Pos Radar Madura. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, redaktur Jawa Pos Radar Madura, sekaligus tuan rumah Madura Talk. Untuk edisi kali ini, tema yang akan kita bahas masih sama dengan yang kemarin, yakni merajut asa Provinsi Madura. Tema ini akan kami bahas melalui dari sisi hukum, bagaimana sebenarnya keinginan masyarakat Madura ini dari sisi hukum, karena keinginan menjadikan Madura sebagai provinsi ini sudah melalui proses hukum, salah satunya judicial review yang kemudian mentah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk itu kami sengaja mengundang narasumber yang sangat paham tentang hukum. Beliau adalah Dr. Syafi. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katina Pak, sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga di masa pandemi kita selalu sehat ya. Alhamdulillah. Ternyata Jawa Pos Radar Madura, Dr. Syafi ini selain beliau masih aktif sebagai akademisi di bidang hukum Pak ya. Beliau juga dipercaya oleh Menteri BUMN sebagai komisaris di PT Garam. Beliau satu-satunya putra Madura yang tergabung di jajaran komisaris Dewan Komisaris PT Garam. Luar biasa, ini sangat luar biasa sekali menurut saya, ini prestasi yang luar biasa. Apalagi Pak Syafi ini orang Sumeneb, dan Sumeneb merupakan daerah pusat garam di Madura ya. Pusat garam di Madura. Semoga kehadiran Pak Syafi di jajaran Dewan Komisaris PT Garam ini mewakili masyarakat Sumeneb dan Madura pada umumnya, bagaimana garam ini menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Pak Syafi, mungkin mengikuti perkembangan isu-isu tentang Provinsi Madura ini Pak. Ini kan sudah merupakan gerakan yang luar biasa, akademisi, terus tokoh ulama, tokoh muda dan semacamnya ini juga sudah bergabung untuk menyuarakan satu suara Provinsi Madura. Mengikuti Pak? Ya, walaupun tidak secara keseluruhan, tapi lebih banyak mengikuti ya. Lebih-lebih sudah ada kolom sendiri di Radar Madura setiap minggunya, itu kan memotret tentang proses menuju Madura Provinsi. Pak, jika dilihat dari aspek hukum, Madura Provinsi ini seperti apa Pak? Karena masyarakat Madura pada 2017 lalu mungkin bisa direview kembali bahwa pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan waktu itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah setelah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi itu masih ada celah-celah hukum lainnya Pak untuk memperjuangkan itu? Ya, baik. Pertama begini, satuan provinsi itu kan bagian dari satuan pemerintahan ya, dalam rangka otonomi daerah. Nah, adanya satuan pemerintahan sendiri dalam suatu negara kesatuan itu konsekuensi dari pilihan sistem desentralisasi ya. Karena kan ada dua model sistem pemerintahan dalam bentuk negara kesatuan. Ada sentralisasi, ada desentralisasi. Nah, dalam pilihan sistem desentralisasi maka akan terbentuk satuan-satuan pemerintahan dalam suatu negara kesatuan itu. Nah, untuk konteks Indonesia, satuan pemerintahan itu ada dua tingkatan ya yang diakui dalam konstitusi, yaitu tingkatan satuan pemerintahan provinsi dan satuan pemerintahan kabupaten kota ya. Nah, dalam satuan pemerintahan yang berdasarkan asas desentralisasi itu, nah ada dua kategori sebenarnya ya. Ada
desentralisasi simetris, artinya desentralisasi dengan rumus yang dipakai untuk secara umum. Nah, ada desentralisasi asimetris, yaitu desentralisasi yang menggunakan rumus sendiri untuk suatu daerah tertentu. Dalam konteks Indonesia, sebagaimana diatur pasal 18 BUD 45, namanya itu yang satuan pemerintahan berdasarkan desentralisasi asimetris itu adalah daerah khusus atau daerah istimewa, ya, otonomi khusus atau daerah istimewa, tergantung dari kekhususan atau keistimewaan yang dimiliki oleh satuan pemerintahan itu, ya, apakah yang lebih tepat khusus atau istimewa. Kalau untuk konteks Indonesia kan istimewa hanya satu, ya, yaitu Yogyakarta. Karena dari segi kesejarahannya Jakarta itu pernah menjadi ibu kota Indonesia, kan gitu, sebelum dipindah ke Jakarta. Nah, yang lain seperti Jakarta, Aceh, Papua itu kan otonomi khusus. Nah, dalam konteks Madura yang kemarin sudah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu kan terkait dengan pasal 35 ayat 4 kalau tidak salah, ya. Bukan syarat administratif, tapi syarat dasar fisik kewilayahan. Nah, karena dalam konstruksi Undang-Undang 23 2014 itu berbeda dengan Undang-Undang 32 2004. Kalau Undang-Undang 3 2004 itu kan syarat untuk dilakukan pemekaran kan ada syarat teknis, syarat administratif, syarat fisik kewilayahan. Nah, di Undang-Undang 23 2014 itu dirubah konstruksinya. Jadi syaratnya tinggal 2, walaupun secara substansi sama sebenarnya. Jadi pertama syarat dasar, yang kedua syarat administratif. Nah, syarat dasar itu ada 2, ada syarat dasar kewilayahan, ada syarat dasar kapasitas daerah. Nah, di syarat dasar kewilayahan itu, nah itu ada yang mengatur tentang minimal kabupaten kota untuk bisa menjadi provinsi sendiri. Nah, itu yang kemarin diuji materi ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh MK pasal itu dikategorikan sebagai pasal yang bersifat open legal policy, artinya menjadi kewenangan terbuka pembentuk undang-undang. Sehingga boleh pembentuk undang-undang itu mau mengatur syaratnya cukup 4 bisa jadi provinsi, 3 kabupaten kota jadi provinsi, atau 5 kabupaten kota jadi provinsi sebagaimana yang ada di Undang-Undang 23 2014. Nah, karena itu open legal policy, maka tidak bisa dinilai konstitusionalitasnya. Karena di konstitusi tidak mengatur. Itu menjadi kewenangan penuh pembentuk undang-undang. Dalam artian pemerintah dan DPR, Pak. Betul. Jadi presiden dan DPR, ya, sehingga ditolaknya permohonan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi itu bukan berarti kemudian Madura tidak bisa menjadi satuan pemerintahan sendiri dalam bentuk provinsi, ya. Tinggal ini pilihan Madura mau jadi provinsi ini mau menggunakan pendekatan yang simetris atau asimetris, kan begitu. Kalau mau menggunakan pendekatan yang simetris, ya berarti kita masih kurang dari sisi syarat fisik kewilayahan, yaitu belum minimal 5 kabupaten kota. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan yang asimetris dengan 4 kabupaten kota, kita sudah bisa jadi provinsi dengan ya tadi itu sifat kekhususan. Karena kita ini secara geografis pulaunya sendiri terpisah dari Pulau Jawa, dari segi kesukuan kita juga suku sendiri, bukan bagian dari suku Jawa. Dari segi bahasa kita juga punya bahasa sendiri yang berbeda dengan bahasa Jawa Timur pada umumnya, kan begitu. Dari segi kesejarahan kita juga memiliki sejarah sendiri yang berbeda dengan sejarah Jawa Timur pada umumnya. Nah, sehingga dengan seperti itu misalnya kita meminta kepada pemerintah untuk menjadikan Madura sebagai daerah khusus. Ya. Siap, Pak. Sebelum jauh membahas tentang yang asimetris, Pak. Ya. Ini kita
secara umum dulu yang simetris Pak. Ya. Artinya bagaimana memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 itu. Setelah ditolak oleh MK, kemudian muncul usulan-usulan beberapa opsi Pak. Pertama, melalui legislative review. Kita mengajukan review ke DPR agar poin itu dirubah atau minimal dikurangi lah Pak, sehingga Madura bisa masuk ke sana. Atau melalui executive review, kita mengajukan usulan kepada Presiden bisa mengeluarkan Perpu atau dan semacamnya lah yang bisa dilakukan oleh Pak Presiden. Pak, apakah opsi-opsi ini logis dan kira-kira bisa ditempuh Pak? Ya, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan bisa saja itu. Dan yang lebih tepat memang legislative review. Artinya ketentuan pasal 35 ayat 4 khususnya yang mengatur minimal terdiri dari 5 kabupaten kota untuk bisa menjadi provinsi, itu misalnya dirubah menjadi cukup 4 misalnya ya. Menjadi cukup 4 atau tetap 5 tapi ada ayat tambahan. Ya, ada ayat tambahan, ada tambahan ayat yang tambahan ayat itu bersifat lex specialis, ya, bersifat lex specialis untuk daerah-daerah tertentu yang misalnya memenuhi persyaratan tertentu seperti Madura, ya kan, artinya pulaunya dia terpisah dengan provinsi induknya, terus kemudian kesukuan sosial budayanya juga seperti itu dan lain-lain. Maka dengan kondisi jumlah kabupaten kota yang ada sudah bisa menjadi satuan pemerintahan sendiri. Itu bisa saja itu. Bisa saja. Dan yang lebih penting sebenarnya ya, di pasal 31 ayat 4 Undang-Undang 23 2014. Jadi prakarsa pembentukan satuan pemerintahan baru itu, pemekaran dalam konteks ini, itu bisa dari pusat. Jadi bisa top down prakarsa itu. Tidak harus dari bawah sebenarnya. Ya, di pasal 31 ayat 4. Jadi pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru, satuan pemerintahan baru itu dapat berdasar kebutuhan strategis nasional. Jadi kebutuhan strategis nasional. Nah, kalau tokoh-tokoh kita khususnya yang ada di pemerintahan itu bisa meyakinkan presiden, ya, bisa meyakinkan presiden bahwa Madura itu menjadi kebutuhan strategis nasional untuk menjadi satuan pemerintahan sendiri dalam rangka misalnya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, mempercepat optimalisasi potensi ekonomi yang ada dan semacamnya. Itu bisa top down itu. Jadi bisa top down. Tidak harus dari bawah. Dari bawah mengusulkan. Iya. Jadi bisa top down itu. Tetapi ketika top down misalkan dari pemerintah pusat ingin menjadikan Madura sebagai provinsi, tentu kan pasti akan ketika masih 4 kabupaten Pak, akan bersinggungan dengan Undang-Undang 23 tadi itu. Nah, itu tadi yang saya katakan, kalau ini sudah menjadi agenda kebutuhan strategis nasional, ya, karena ini strategis kan harus cepat. Nah, untuk cepat mewujudkan kebutuhan strategis nasional itu, ya asimetris itu. Ya, asimetris itu artinya cukup dengan 4 kabupaten kota, Madura dijadikan satuan pemerintahan sendiri dengan kekhususan A, B, C, D misalnya, diantaranya yaitu tadi dengan 4 kabupaten kota sudah bisa menjadi satuan pemerintahan sendiri. Karena menurut saya sebenarnya mensyaratkan visi kewilayahan minimal 5 kabupaten kota itu kan reasoningnya apa begitu, iya kan? Reasoning coba apa? Yang diurus oleh pemerintahan itu kan masyarakat. Kan iya, kan masyarakat. Di Madura itu kalau dibanding dengan Provinsi Kaltara, jumlah penduduknya kan 4 kali lipat. Di Kaltara kan kurang lebih sekarang ya, Kaltara itu kan jadi provinsi 2012, ini kan kurang lebih sudah 8 tahun. Itu kan jumlah penduduknya masih sekitar 700 ribuan. Kan sama dengan satu kabupaten di Madura, coba bayangkan. Lebih sedikit lah. Lebih sedikit lah kan, iya. Kalau dengan Pamekasan mirip-mirip lah, mirip-mirip kalau dengan Pamekasan. 800 ribuan Pak. Iya, kalau dengan dan itu sekarang loh ya. Waktu jadi provinsi masih 600-an. Waktu jadi provinsi 600 ribuan.
Nah, sekarang sudah berjalan, ada tambahan penduduk, ya, jumlahnya sekitar 700 ribuan itu. Provinsi Kaltara. Provinsi Kaltara itu provinsi terakhir kan, pemekaran terakhir sebelum moratorium. Ya. Artinya jalan paling cepat, jalan paling pintas ini ya menggunakan pendekatan asimetris tadi itu, Pak. Betul ya. Atau kalau tidak yang mau cepat juga yaitu tadi Presiden dan DPR bersepakat untuk merubah persyaratan dari minimal 5 dirubah ke 4. Ya sebenarnya kita dulu itu pernah 4 persyaratan di bawah Undang-Undang 22 tahun 99. Di bawah Undang-Undang 2299 itu syarat untuk menjadi provinsi baru itu ya cukup 4 kabupaten atau kota. Pas lah Madura itu. Siap. Tapi sejak tahun 2004 berubah itu menjadi 5. Ya. Pak, jika pembentukan DOB daerah otonomi baru provinsi Madura menggunakan pendekatan asimetris tadi, kekhususan dan sebagainya, kira-kira layak tidak Pak untuk melalui jalur itu? Kalau menurut saya ya, dari sisi geografis, dari sisi jumlah penduduk, ya, dari sisi kesejarahan, dari sisi suku ya, dari sisi suku, kesukuan ya, terus dari sisi sosial budaya, menurut saya layak. Ya, menurut saya layak untuk diberikan ya otonomi khusus ya, otonomi khusus. Karena saya kira otonomi khusus atau perlakuan khusus, Pak? Ya, perlakuan khusus yang bentuknya kan nanti otonomi khusus. Karena konteksnya kan satuan pemerintahan sendiri. Nanti kan ya otonomi khusus. Otonomi ya, membuat provinsi. Ya, jadi salah satu kekhususannya dengan 4 kabupaten kota sudah bisa menjadi provinsi. Kan kalau Presiden dan DPR menghendaki tinggal buat undang-undang. Karena kan ini harus undang-undang walaupun sekarang ada tahapannya ya. Ada tahapannya yaitu harus daerah persiapan. Nah, tapi itu kan tahapan untuk yang simetris, pendekatan yang simetris. Kalau yang asimetris, kalau itu sudah misalnya Presiden memasukkan ini sebagai bagian dari agenda kebutuhan strategis nasional, langsung itu. Nah, cuma kalau simetris panjang tahapannya. Iya. Persiapan sampai 3 tahun, bahkan sampai 7 tahun. Iya, jadi misalnya ini kan yang lagi mengemuka Pamekasan mau dimekarkan. Ya. Walaupun saya secara pribadi kurang sepakat kalau Pamekasan yang dimekarkan karena nggak ada urgensinya. Pamekasan kabupaten paling kecil di Madura, jumlahnya paling sedikit kok malah yang mau dimekarkan begitu. Siap. Tapi taruhlah contohnya misalnya Pamekasan mau dimekarkan ya. Nanti taruhlah sudah oke. Kemudian dibawa ke Presiden dan DPR, pusat juga sudah oke. Nah itu kan selanjutnya tahap awal dijadikan daerah persiapan selama 3 tahun ya dalam bentuk PP, belum undang-undang, itu masih PP tentang daerah persiapan ya selama 3 tahun dalam rangka untuk melihat kapasitas hasil pemekaran daerah, hasil pemekaran itu mampu nggak menghidupi sendiri begitu. Nah kalau misalnya mampu selama 3 tahun, kemudian didefinitifkan dalam bentuk undang-undang sebagai daerah otonomi baru. Nah itu butuh waktu minimal 7 tahun itu, tidak boleh ada pemekaran. Di DOB baru itu ya minimal 7 tahun itu tidak boleh ada pemekaran. Artinya kan minimal kan 10 tahun itu. 3 tahun persiapan, 7 tahun nunggu waktu untuk boleh ada pemekaran lagi yang meliputi DOB itu loh. Dan itu kan panjang sekali. Itu pun kalau pengajuan DOB Pamekasan sebagai kota kan ya, pilihannya kan kota. Iya, cuma saya pesimis sekali kalau pilihannya kota itu, Mas. Kenapa saya pesimis? Karena kalau pilihan kota itu harus ada persetujuan dari kepala-kepala desa dan BPD di setiap desa yang masuk dalam lingkup DOB untuk jadi kota baru. Ya, jadi mereka harus setuju bahwa status desanya akan dirubah ke kelurahan. Nah, coba bayangkan dalam konteks Undang-Undang 6 2014, ya, yang kelurahan mau jadi desa kok. Yang kelurahan mau jadi desa, ini kok malah desa mau jadi kelurahan, itu kayaknya berat sekali, hitung-hitungan menurut saya. Tapi ya tidak tahu kalau sudah bersamaan dengan takdir Tuhan bisa jadi cepat gitu. Sebenarnya ini kan sebuah ikhtiar, Pak. Ya. Sebuah usaha mewujudkan cita-cita yang sudah lama sekali nih, Pak.
kalau catatan kami di Jawa Persaudaraan Madura bahwa gagasan Madura Provinsi ini sudah muncul sejak tahun sekitar tahun 1995-an. Waktu itu para ulama Basra berkumpul dan bersepakat agar Madura menjadi provinsi. Kalau bahasanya teman-teman panitia nasional persiapan pembentukan provinsi Madura, bahwa gerakan ini gerakan warisan para leluhur gitu Pak. Mendengar apa yang disampaikan Dr. Safi tadi, bahwa sebenarnya masih banyak celah yang bisa dilalui, bisa melalui legislative review itu yang simetris, dan ini yang paling mudah nih, asimetris ini. Nah, Pak, kira-kira kuncinya untuk yang bisa melalui jalur asimetris dengan cepat ini apa kira-kira yang harus dilakukan? Taktis yang harus dilakukan. Ya, pertama tentu adalah usaha politik ya. Usaha politik meyakinkan ke Presiden dan ke DPR, khususnya Komisi 2 ya, karena ini kan ranahnya Komisi 2 ya. Itu. Nah, yang kedua usaha akademik dalam artian maksud saya kita harus serius untuk melakukan kajian, khususnya terkait dengan, kan persyaratan ada 2 tadi ya, ada persyaratan dasar, ada persyaratan administratif. Nah, persyaratan dasar itu kan pertama meliputi kewilayahan, terus yang kedua meliputi kapasitas daerah ya. Jadi persyaratan dasar kapasitas daerah, artinya daerah itu mampu tidak mencukupi kebutuhan sendiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dari potensi ekonomi, potensi keuangan dan segala macamnya yang ada. Nah, ini menurut saya harus diseriusi. Jadi harus ada yang melakukan kajian ya tentang kapasitas daerah ini yang secara holistik tentang seluruh potensi yang dimiliki oleh Madura, baik dari segi migasnya misalnya, dari segi agroekonominya misalnya ya, dan semacamnya. Dan itu kalau kemudian kita urus sendiri, pendapatan yang bisa didapatkan itu berapa, ya kan? Kalau misalnya ada satuan pemerintahan sendiri, jadi bagaimana itu dihitung secara lengkap untuk meyakinkan Presiden dan DPR bahwa Madura kalau dijadikan satuan pemerintahan sendiri, Madura akan mampu mandiri. Ya, tidak hanya mampu mandiri, tapi akan mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Karena yang kita tidak selama ini. Betul, dan memang orientasinya harus ke sana. Orientasinya harus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, tapi orientasi itu akan menjadi logis ya kalau diikuti dengan kajian tadi itu. Kajian tentang kapasitas daerah. Kalau kajian yang lain-lain kita sudah itu. Kajian sosial budaya kita sudah, kajian dari aspek kesejarahan kita sudah ada, kajian kependudukan kita sudah ada. Tentang kapasitas daerah ini harus ada orang ekonomi, terus ada ahli sumber daya alam ya, yang melakukan secara serius tentang potensi-potensi yang ada di Madura untuk dikelola menjadi pendapatan asli Madura nantinya, bahwa kalau itu dikelola secara serius ya, potensi yang ada dengan satuan pemerintahan sendiri, maka Madura itu bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain yang sudah maju di Indonesia misalnya. Nah, itu kan belum ada kajian itu sampai sekarang. Ya, nah itu yang menurut saya harus kita dorong itu. Jangan hanya berkutat fisik kewilayahan yang masih 4 untuk dijadikan 5. Karena walaupun nanti jadi 5, tapi ternyata syarat kapasitas daerah tidak memenuhi, nggak bisa juga. Karena nanti kalau ini sudah diusulkan misalnya ya, ada tim nanti pusat, jadi ada tim independen yang mengkaji tentang kesiapan kapasitas daerahnya. Nah, kalau kita udah menyiapkan dari sekarang ya, mampu menghitung itu potensi yang dimiliki oleh Madura, dan dari hitung-hitungan secara akademik ya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa Madura itu mampu mandiri, dan bahkan tidak hanya mandiri tapi bisa berlari begitu untuk mengejar ketertinggalannya. Nah, saya yakin kan nggak ada alasan pusat untuk tidak memberikan hak kekhususan pada Madura itu dalam bentuk desentralisasi asimetris, kan begitu. Siap. Artinya tinggal bagaimana kita bisa meyakinkan pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, Pak, betul, untuk mengangkat menjadikan Madura ini sebagai provinsi. Salah satunya dengan adanya kajian tentang kapasitas daerah. Betul, iya. Ketika dari sisi
sosial budaya, terus kemudian geografi, sekitar jumlah penduduk, bahasa dan semacamnya, kita sebenarnya sudah sangat layak menjadi Kalau satu sendiri. kalau menurut saya, lepas dari kapasitas daerah ya, dari yang lain-lain menurut saya sudah oke untuk diberikan kekhususan Madura itu ya dalam bentuk otonomi khusus. Papua saja itu yang kan 2 provinsi itu Papua dan sama-sama memiliki kekhususan. Padahal kan antara provinsi Papua dengan provinsi Papua Barat kan relatif tidak ada perbedaan kan begitu. Nah Madura ini kan berbeda banyak dengan Jawa Timur secara keseluruhan kan, sehingga menurut saya dari sisi aspek itu sudah sangat pantas untuk diberikan hak kekhususan menjadi satuan pemerintahan baru, tapi dengan catatan dari kajian kapasitas daerahnya memang mampu dan meyakinkan pemangku kebijakan bahwa akan bisa mandiri dan bahkan akan melesat jauh begitu untuk menjadi satuan pemerintahan dalam bentuk DOB itu ya. Siap. Pak, sebenarnya kan kelihatan juga narasi-narasi bahwa Madura ini sangat kaya, misalkan dari sumber migasnya, sumber pertanian, peternakan, bahkan kalau peternakan di Madura terbanyak, populasi sapi terbanyak gitu Pak, dan semacamnya. Artinya dari potensi-potensi ini kita mampu untuk meningkatkan kesejahteraan jika dikelola sendiri. Salah satu contohnya misalkan migas yang selama ini migas ini kan tidak dinikmati oleh masyarakat Madura. Bahkan saat sekarang ini 3 kabupaten di Madura ini masih kelimpungan untuk mendapatkan partisipasi interest yang 10% itu Pak. Artinya ketika Madura menjadi provinsi, ini kan secara otomatis menjadi haknya Madura. Apa itu tidak cukup Pak untuk meyakinkan Presiden bahwa kita akan lebih sejahtera nih? Enggak. Begini, terkait migas, kita mau jadi provinsi atau tetap seperti sekarang ini, kita memang tidak punya kewenangan untuk mengelola, karena migas itu langsung kewenangan pusat memang. Ya, migas itu langsung kewenangan pusat. Tapi paling tidak kan pembagian DBH-nya ketika Madura menjadi provinsi yang lebih banyak Pak. Enggak, begini ya, dari segi itu iya, tapi juga harus dihitung kan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan jika sudah menjadi pemerintahan sendiri itu. Makanya itu harus dihitung betul itu. Harus dihitung betul, harus bisa diangkakan begitu. Jadi dari segi migas itu kalau Madura jadi provinsi sekarang masih gabung ke Jawa Timur itu hanya dapat sekian misalnya. Tapi kalau udah jadi provinsi sendiri maka kemudian akan meningkat sekian, kan begitu ya. Dan harus jelas secara ilmiah Pak ya, harus penelitian dan kajian. Iya, makanya harus ada yang secara ilmiah mengangkakan itu. Ini kalau masih gabung dengan Jawa Timur, ini kalau sudah menjadi provinsi. Nah, selisih pendapatan yang didapat itu lebih tinggi atau malah lebih rendah ya. Karena kan juga harus dihitung dengan tanggung jawab yang harus dikelola kan begitu. Karena kalau jadi provinsi kan harus mengelola sendiri yang ada di sini. Nah, dengan pendapatan seperti itu mampu apa tidak? Karena PAD kita kan tiap kabupaten kan masih rendah ini. Bangkalan aja dengan APBD sekitar 2,4, PAD-nya kan masih kisaran 300-400 M kan? Iya, apalagi yang di bawahnya Bangkalan gitu kan? Artinya kita memang masih rendah dari PAD. Nah, rendahnya PAD itu apa karena ada komponen yang belum bisa kita dapat karena kita belum jadi provinsi? Nanti kalau jadi provinsi nanti ada komponen lain yang bisa diterima misalnya. Nah, itu yang menurut saya harus dihitung betul secara akademik ya. Dan bagaimana hasil hitungan itu nanti bisa meyakinkan Presiden dan DPR bahwa Madura layak menjadi provinsi sendiri karena sudah potensi pendapatannya sekian kan begitu ya, potensi pendapatannya sekian dan yang harus dipenuhi jumlah masyarakatnya, penduduknya sekian misalnya, lain masih potensi pertumbuhan ekonomi lainnya sehingga Madura akan bisa jadi pertumbuhannya akan melebihi Jawa Timur misalnya. Nah, hitung-hitungan seperti itu yang menurut saya belum ada. Karena kemarin saya kan bagian dari tim yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya. Saya bagian dari yang merumuskan itu dan tidak ada memang masih kajian kapasitas daerah itu belum ada.
Yang ada lebih pada kekhususan, ya, lebih pada kekhususan bahwa sejarahnya Madura seperti ini, terus kemudian kesukuannya, sosial budayanya dan macam-macam itu, sehingga kesimpulannya kita minta ke MK untuk pasal 35 ayat 4 itu tidak diberlakukan untuk Madura. Ya, walaupun menurut saya memang kurang tepat kalau itu dimintakan ke MK, karena wilayahnya kalau asimetris itu bukan ke MK tapi ke Presiden dan ke DPR. Ya. Artinya sampai saat ini jalan yang paling memungkinkan Pak ditempuh oleh masyarakat Madura dan paling cepat untuk mewujudkan mimpi itu memang desentralisasi asimetris. Betul, iya, dengan dua upaya tadi itu, upaya politik dan upaya akademik. Upaya politiknya lobby Presiden dan ke DPR untuk mendukung itu, dan bahkan kalau perlu masukkan sebagai kebutuhan strategis nasional sehingga bisa top down kan. Yang kedua yaitu tadi upaya akademik berupa kajian kapasitas daerah. Jadi bagaimana harus betul-betul diangkakan bahwa keuangannya nanti akan seperti ini, jumlah penduduknya yang harus diurus sekian misalnya, nah, sehingga nilai keuntungannya itu berapa. Jadi bisa dilihat semua begitu. Biar kita tidak kadung jadi provinsi ternyata nanti gagal begitu. Itu kan juga harus dipikirkan, karena ini menyangkut urusan nasib rakyat kan tidak boleh coba-coba begitu. Harus betul. Ya, siap. Pak, beberapa waktu lalu Pak Presiden mengeluarkan Perpres 80 tahun 2019 tentang pembangunan percepatan pembangunan secara nasional. Apakah dan di Madura ini 4 kabupaten ini sama-sama mendapat dilirik lah Pak oleh Presiden dalam Perpres itu. Apakah ini tidak bisa dicantolkan ke kebutuhan strategis nasional tadi itu Pak? Ya, makanya kita kemarin mohon maaf ini, jadi kajian akademik kita Perpres itu dari sisi proyek-proyeknya yang dimasukkan di situ termasuk yang di Madura cukup membahagiakan, cukup membahagiakan. Tapi dari sisi yang lain, dari sisi kapan ini akan diimplementasikan, sumber pendanaannya dari mana, nah itu kemudian membuat wah ini kok kayak PHP aja begitu ya. Karena di Perpres itu nggak diatur kapan itu harus dilaksanakan, nggak ada itu batas waktunya. Terus yang kedua, sumber pendanaan itu lebih banyak dari kerjasama pihak ketiga, dan bahkan ada yang swasta murni begitu kan. Nah, kalau seperti itu kan ya susah begitu. Harus jadi investor sendiri tuh. Iya. Jadi susah. Nah makanya kita minta ke ke salah satu wakil rakyat kita ya yang kebetulan ada di Komisi 5 ya, kan komisi yang mengurusi bidang infrastruktur, Pak Safruddin Asmoro itu kita minta waktu ke kampus apa yang ada dalam Perpres ini ya, infrastruktur yang untuk Madura selama masih belum jadi proyek strategis nasional ya susah diharap untuk implementasinya begitu ya. Makanya bagaimana Komisi 5 ya melalui Pak Safi Asmoro itu mendorong infrastruktur yang ada di Perpres 80 2019 itu dimasukkan di proyek strategis nasional, sehingga ada timingnya kapan harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab APBN. Dan kalau bisa berbarengan dengan Madura menjadi kebutuhan strategis nasional. Oh iya, iya. Sehingga Madura bisa segera menjadi provinsi. Betul, iya. Saya optimis itu akan terwujud sepanjang ya dua hal itu tadi ya. Politik dan akademik. Iya, ada upaya serius untuk melakukan komunikasi politik ke Presiden dan ke DPR sehingga bisa meyakinkan Presiden dan DPR bahwa ini strategis untuk kepentingan nasional. Terus yang kedua untuk diberikan desentralisasi asimetris ya. Terus yang kedua yaitu tadi kajian akademik tentang kapasitas daerah. Iya. Berarti kuncinya tinggal dua itu. Kalau menurut saya, jadi kuncinya bukan jadi 5 kabupaten menurut saya. Kuncinya di kapasitas daerah itu. Siap. Dua ya Pak, pendekatan politik. Oh iya, iya. Kuncinya tinggal pendekatan politik dan kajian akademik. Iya, iya betul. Nah, sembari menunggu itu, menurut saya ada peluang hukum yang bisa dipakai Madura untuk mempercepat ketertinggalannya itu, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu juga sudah sekarang ada turunan PP-nya.
ada turunan PP-nya yaitu tentang kawasan ekonomi khusus. Ya, kalau itu lebih cepat itu lebih cepat karena tidak membuat satuan pemerintahan sendiri. Lebih cepat untuk peningkatan kesejahteraan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, tetapi tidak merubah status Madura menjadi provinsi. Iya, memang tidak menjadi satuan pemerintahan sendiri. Cuma dari sisi dari sisi pertumbuhan industri, investasi, nah itu berpotensi untuk mempercepat kemajuan Madura, termasuk penyerapan tenaga kerja. Atau bisa sambil lalu, Pak, sambil lalu diusulkan jadi KEK, kawasan ekonomi khusus, tetapi upaya-upaya untuk Madura provinsi tetap jalan. Nah itu saya sepakat itu, makanya menurut saya para penggagas itu ya, itu memang harus buat roadmap lah. Ya, roadmap tentang kerja-kerja menjadikan provinsi Madura. Jadi harus ada alternatif begitu. Kalau menurut saya hanya fokus di misalnya pemenuhan 5 syarat kabupaten kota dengan memekarkan pamekasan, saya khawatir nanti malah nggak ada yang bisa dicapai begitu. Pemekaran akhirnya nggak jadi. Ya, pamekasan misalnya tentang pemekaran menurut saya itu kan masih suara pribadi-pribadi, suara pribadi Pak Bupati, suara pribadi pimpinan DPRD. Kan belum ada kebijakan itu, bahwa mereka belum setuju kan belum ada kebijakan. Kan iya, kan masih suara-suara pribadi. Nah, saya khawatir nanti malah tidak ada hasilnya. Nah, lebih-lebih misalnya dikala tahu para kepala desa yang biasanya akan dimasukkan menjadi bagian dari kota Pamekasan itu ya, tahu bahwa nanti akan berubah status desanya menjadi kelurahan. Semua desa di kota itu harus jadi kelurahan. Harus jadi kelurahan, kecuali Iya betul. Jadi kalau kota administratif itu ya kalau sekarang harus kelurahan semua. Tidak boleh ada desa di sana. Tidak boleh. Makanya kecuali misalnya nanti ada kota khusus misalnya ya, jadi ada kota dengan asimetris tadi, dengan kekhususan tertentu. Iya. Artinya dia kota tapi ada desanya misalnya. Tapi kalau secara umum nggak bisa. Jadi harus merubah status desanya dia menjadi kelurahan. Nah, pertanyaannya, mau nggak kepala desa dan BPD-nya itu? Yang saya tahu sekarang yang banyak malah dari kelurahan mau turun jadi desa karena ingin mendapatkan DD dan ADD. Iya. Nah, makanya kalau menurut saya bagaimana energi itu juga kita difokuskan ke asimetris dengan lobby-lobby politik ke presiden dan DPR. Coba bayangkan ya, di periode Pak Jokowi yang sudah mau 2 periode ini ya, yang sudah masuk 2 periode, itu belum ada DOB baru. Belum ada. Iya kan? Betul. Iya. Kalau Pak SBY masih ada beberapa. Ada di periode Pak Jokowi kan nggak ada. Nah, maksud saya ini jadikan legasinya Pak Jokowi provinsi Madura itu. Kalau perlu nanti lambangnya itu monumennya Pak Jokowi. Makanya di teman-teman panitia para tokoh itu Telok Lema ini harus Madura. Ya. Angka Telok Lema ini angkanya Madura, maka provinsi ke-35 adalah provinsi Madura. Ya. Siap, terima kasih waktunya Pak Safi. Pencerahannya luar biasa, ilmu yang diberikan kepada kami masyarakat Madura, kaula muda ini luar biasa. Semoga perbincangan santai ini menjadi bekal kepada masyarakat Madura, kepada para panitia yang saat sekarang fokus berjuang untuk menjadikan Madura sebagai provinsi menjadi acuan lah untuk langkah-langkah selanjutnya. Pak, mohon closing statement Pak untuk masyarakat Madura, Pak, khususnya tentang provinsi Madura. Baik, pertama saya apresiasi ya ke panitia yang berupaya keras untuk menjadikan Madura itu satuan pemerintahan sendiri, dan saya yakin orientasinya untuk kepentingan Madura. Ya, saya yakin itu. Karena yang sekarang ini kan konsisten, istiqomah begitu ya, continue lah upayanya itu, walaupun memang masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Tapi keistiqomahan itu kan katanya orang pondok kan al istiqomah alamatul karomah kan begitu. Kalau ini terus istiqomah insya Allah nanti karomah artinya akan terwujud lah sesuai dengan yang diupayakan itu. Nah, cuma menurut saya perlu ada upaya-upaya substansi yang lebih serius, yaitu tentang kajian kapasitas daerah.
Jadi kita ini sebenarnya dari sisi kapasitas daerahnya, se-Madura ini kalau dijadikan satuan pemerintahan sendiri itu bagaimana dari segi potensi sumber daya alamnya, terus potensi pendapatan asli Maduranya nanti begitu ya, terus dari sisi keuangannya dan potensi-potensi ekonomi yang lainnya. Dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban yang harus diselenggarakan oleh satuan pemerintahan sendiri, mengurus rakyatnya, mengurus infrastruktur dan yang lainnya itu. Nah, kira-kira mencukupi apa tidak kan begitu, atau justru malah bisa berpotensi melebihi misalnya. Nah, itu menurut saya penting sekali untuk kita seriusi ya, kita lakukan dalam rangka untuk meyakinkan Presiden dan DPR bahwa Madura kalau jadi satuan pemerintahan sendiri tidak akan menjadi beban ke APBN, tapi justru akan meringankan beban APBN, karena APBN tidak perlu menggelontorkan lagi yang begitu besar ke Madura, karena dengan pendapatan Madura sendiri sudah mampu mensejahterakan rakyatnya. Sehingga Presiden dan DPR akhirnya welcome dengan ya sudah kalau begitu nggak usah lama-lama jadi untuk jadi provinsi, langsung dijadikan sebagai provinsi sendiri dengan kekhususan yang dimiliki, atau dengan bahasa tadi dengan pendekatan desentralisasi asimetris. Ya, syukur-syukur kemudian Presiden tertarik menjadikan itu sebagai bagian dari kebutuhan program strategis nasional. Saya kira itu ya kita bismillah ya, sepanjang usaha dan niatan kita baik, insya Allah walaupun prosesnya panjang lama, tapi kan dan walaupun misalnya tidak berhasil pun, tapi usaha baik itu kan pasti akan selalu dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rafi, terima kasih Tretan Jawa Pusat Madura yang telah menyaksikan dialog ini. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi bahan pencerahan bagi masyarakat Madura. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam Madura.